Inilah detik-detik dua orang anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor saat mencuri sepeda motor di halaman sebuah minimarket di kawasan Bebekan, Taman Sidoarjo. Para pelaku memantau situasi halaman parkir. Suasana sepi, salah satu pelaku mendatangi sebuah motor yang akan dicuri. Sementara satu pelaku lainnya memakai jaket ojek online menunggu di atas motor. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil merusak kunci motor dan langsung melarikan diri keluar halaman parkir minimarket. Sedangkan satu pelaku lainnya mengikutinya dengan menggunakan motor. Aksi curanmor di wilayah Saku Palembang semakin meresahkan. Dalam hitungan menit, sepeda motor milik lansia yang berbelanja roti di minimarket raib. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat, kedua pelaku langsung mendekati sepeda motor korban. Tak lama korban memarkirkan motornya. Mengetahui adanya kamera pengawas, pelaku sengaja mengenakan masker dan helm agar wajahnya tidak diketahui. Salah satu pelaku terlihat turun dari motor dan merusak kunci motor Matic yang terparkir menggunakan kunci letter T. Kejadian pencurian ini dialami seorang wanita lansia yang sedang ke minimarket untuk membeli roti. Sewaktu keluar dari minimarket, motor sudah raib. Korban pun melapor ke Mapolsek Saku Palembang. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pencurian emas senilai 1,5 miliar rupiah di sebuah rumah di Bandung, Bali maksud kami. Pelaku merupakan seorang residivis 5 kasus yang sama di wilayah Denpasar. Lima kali berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian tidak membuat jera pelaku berusia 45 tahun ini. Laki-laki yang kini menyandang status perempuan ini kembali ditangkap unit Reskrim Polsek Kuta. Pelaku terekam kamera CCTV di sebuah rumah di kawasan Jalan Legian Kuta pada 28 Januari lalu. Pelaku memanfaatkan kesempatan rumah dalam keadaan kosong untuk mengambil perhiasan emas senilai 1,5 miliar rupiah. Usai menerima laporan, petugas berhasil menangkap pelaku di tempat kosnya di Badung, Bali. Kepada petugas, pelaku mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu kami melakukan penyelidikan langsung dengan cepat, tidak lama, dalam kurun waktu 3 jam, pukul 16 atau pukul 4 sore, kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu di kosnya di Jalan Campuhan 1 atau di kawasan Dewi Sri. Kini tersangka kembali terancam 5 tahun penjara sesuai pasal 476 KUHP. Barang bukti emas dan pakaian yang digunakan tersangka turut diamankan petugas. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Berdalih memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seorang kernet bus pariwisata nekat mencuri 2 berangkas perusahaan. Uang tunai puluhan juta rupiah digasak pelaku. Tim Reskrim Polresta Sidoarjo meringkus seorang kenek bis pencuri 2 berangkas perusahaan berisi uang tunai puluhan juta rupiah. Pelaku diciduk di tempat persembunyiannya di rumah keluarganya di Paciran, Lamongan. Uang tunai sisa hasil kejahatan turut disita sebagai barang bukti. Sebelumnya pelaku nekat menggasak 2 berangkas berisi uang 31 juta rupiah di kantor perusahaan bus pariwisata tempatnya bekerja terekam CCTV. Pelaku berdalih nekat melakukan aksi kriminalitas demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Tadi dengan modus operandinya bergabung dengan kawan-kawannya beras untuk mencari lengannya temannya yang diberikan kepercayaan membawa kunci uang tersebut. Jadi kerugian korban ini 31 juta setelah digunakan oleh para pelaku, tersisa yang kita amankan 11 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diamankan ke sel tahanan Polresta Sidoarjo. Seorang pria di Makassar membuat laporan palsu ke polisi bahwa dirinya menjadi korban begal motor. Pelaku bersandiwara agar bisa bermain judi online. Kahar, 34 tahun bersama 2 rekannya yang masih pelajar harus berurusan dengan polisi lantaran membuat laporan palsu.
Kahar melaporkan dirinya dibegal sekelompok orang bersenjata tajam di Jalan Kapasaraya, Tamalan Rea, Makassar. Dalam laporannya, dirinya mengaku telah kehilangan motor metik dan ponsel yang masih cicilan. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan keganjilan atas keterangan Kahar hingga polisi menemukan fakta yang berbeda. Ternyata pelaku menjual sepeda motor miliknya kepada seseorang dengan harga Rp1.800.000 dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk bermain judi online di situs ilegal. Di hadapan polisi, pelaku mengaku membuat sandiwara bersama rekannya agar menghindari bayar cicilan motor yang masih 14 bulan lagi. Ternyata digadaikan oleh dirinya sendiri kepada temannya. Kemudian hasil dari gadai tersebut digunakan untuk judi online. Pelaku dan 2 rekannya diperiksa di Mapolsek Tamalan Rea. Polisi juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui identitas pembeli motor tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Bone, iNews melaporkan. Teror Molotov terjadi di kawasan pertokoan emas Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu-ibu melempar Molotov ke salah satu toko emas hingga membakar etalase emas. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas logam mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilempar ke arah etalase toko. Beruntung warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung mengamankan terduga pelaku. Tadi terlihat barang bukti cukup banyak, nilainya di atas 1 miliar, sudah sempat mau diambil begitu dan akhirnya bisa kita amankan untuk pelaku. Nah ini pelaku perempuan, inisialnya S dan dia memang setelah kita dalam ini terjerat hutang. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat minuman keras oplosan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 9 orang. 2 lainnya masih dirawat intensif di RSUD Subang. Isak tangis keluarga pecah di area pemakaman umum mengiringi pemakaman jenazah korban miras oplosan di Subang, Jawa Barat. Korban merupakan yang ke-9 tewas akibat mengonsumsi minuman keras oplosan. Para korban terdiri dari 8 laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka diduga menggelar pesta minuman keras pada minggu lalu. Sehari berselang, para korban mulai mengeluhkan mual, muntah hingga penurunan kesadaran. Sejak Senin, korban berjatuhan dan akhirnya meninggal dunia. Dugaan sementara, korban meminum minuman keras yang dicampur serbuk minuman energi. Jumlahnya katanya 9. Nah, mungkin kita mau cari dulu data benar otentiknya. Itu yang dirawat nih? Yang dirawat setahu kita baru informasi baru 3 di rumah sakit di Ciereng. Sementara itu, korban selamat masih dalam perawatan tim medis, sementara kasusnya masih dalam penyelidikan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Jenazah pilot Smart Air Kapten Enggon Erawan yang menjadi korban penembakan KKB Papua dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Sementara jenazah kopilot Baskoro Adi Anggoro tiba di rumah duka dan akan dimakamkan pada Jumat siang. Enggon Erawan, salah satu pilot Smart Air yang tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Kirawai, Papua Pegunungan, akhirnya dimakamkan pihak keluarga pada Kamis malam. Pemakaman dilakukan di TPU Tanah Kusir 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, usai sebelumnya disemayamkan di rumah duka wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Suasana haru nampak menyelimuti proses pemakaman almarhum Enggon Erawan yang dikenal sangat baik semasa hidupnya.
Almarhum Kapten Egon Erawan adalah sosok yang sangat baik. Dia mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan banyak orang. Dan kita sama tahu sebagai pilot, apalagi di daerah pedalaman, di remote area, di pedalaman Papua, adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak sederhana. Sementara itu, jenazah kopilot Smart Air Baskoro Adi Anggoro tiba di rumah duka di Kafling DKI, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Jenazah langsung disambut keluarga yang telah menunggu sejak menerima kabar Baskoro menjadi salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Rencananya jenazah Baskoro akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa pada Jumat siang. Diketahui kejadian tragis penembakan pilot dan kopilot Smart Air terjadi pada Rabu kemarin di landasan Korowai, Papua Pegunungan. Evakuasi jenazah dua korban yang dilakukan pasukan Brimo pun sempat diwarnai kontak tembak dengan KKB. Tim Liputan iNews melaporkan. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danuwage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danuwage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban tersebut. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Seorang anggota TNI tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Penembakan terjadi saat TNI mengawal rombongan kendaraan PT Freeport. Dalam kontak tembak yang terjadi di kilometer 50 Mimika, Papua Tengah tersebut, Serka Aceh meninggal dunia. Sementara Sertu H yang juga tertembak mengalami pendarahan pada hidungnya. Satu orang karyawan PT Freeport berinisial HR juga mengalami luka tembak. Kapendam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Tri Purwanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personil Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Saat tiba di lokasi, rombongan ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata dan kini aparat keamanan tengah memburu pelaku.